Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Tema kita hari ini adalah mengasihi berarti menabur dalam kebaikan. Mengasihi berarti menabur di dalam kebaikan. Nah, saya percaya bahwa setiap kita tahu kalau seluruh ajaran kekristenan, seluruh ajaran Alkitab dari awal sampai akhir dirangkum dalam satu kata, maka kita mungkin akan menjawab kata itu adalah kasih. Kasih memang menjadi ciri khas dari ajaran kekristenan. Berapa kali saya memberitakan Injil kepada orang yang bukan Kristen, beberapa tidak menerima pemberitaan Injil. Tapi yang menarik adalah walaupun mereka tidak menerima, seringkali mereka berkata begini, saya ini walaupun belum bisa terima kekristenan, tetapi saya setuju bahwa orang-orang Kristen itu orang-orang yang baik. Ada beberapa orang yang terus terang mengatakan orang Kristen itu pokoknya orang yang paling baik. Tetapi juga unfortunately, di lain kesempatan saya juga pernah berjumpa dengan beberapa orang yang berkata begini, untuk apa aku jadi orang Kristen? Karena orang Kristen munafik, ajarannya mengajarkan tentang kasih. Katanya orang Kristen dikenal karena kasihnya. Tapi aku melihat beberapa orang Kristen di dalam hidupku, dia tidak menunjukkan kasih. Mereka tidak punya belas kasihan, mereka tidak punya kemurahan kepada orang lain. Dan jujur, ketika memberitakan Injil, ada orang yang berkata seperti itu, paling susah untuk dijawab. Karena memang mereka tidak butuh jawaban, karena mereka tidak butuh penjelasan. Jauh lebih mudah kalau mereka berkata, tunjukkan kepada aku kalau Allah itu ada. Kalau memang alasannya rasional, saya bisa percaya. Lebih masuk akal begitu. Lebih masuk akal kalau ada orang menyerang doktrin kita dan kita memberi penjelasan. Lebih gampang itu. Tapi begitu ada orang mengatakan, orang Kristen kok begitu? Katanya mengasihi, tapi hidupnya tidak seperti yang diajarkan. Ini merupakan sebuah keberatan yang sangat sulit untuk dijawab. Tapi saya juga bersyukur beberapa orang Kristen tetap mengasihi. Saya melihat beberapa orang Kristen dengan tulus memperhatikan orang lain. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita melakukannya sampai tuntas? Apakah ketika kita menolong orang lain, apakah ketika kita mengasihi orang lain, kita tidak putus asa di tengah jalan, kita terus melakukannya sampai pada akhirnya? Jadi ada orang Kristen yang tidak mengasihi, yang cuma berkata kasih tapi tidak melakukan. Tapi ada orang Kristen yang mengasihi orang lain tapi tidak sampai selesai. Dengan kata lain, mereka tidak punya konsistensi dalam mengasihi orang lain. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita ketika mengasihi orang lain, kita bisa mengasihi dengan konsisten dari awal sampai akhirnya. Apapun yang terjadi di tengah-tengah, kita tetap bisa mengasihi orang lain. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6, ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kita akan membaca bergantian, saya akan memulai lebih dahulu. Galatia pasal yang ke-6, ayat 7 sampai yang ke-10. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Di dalam bagian ini Paulus tidak berkata berbuat baiklah, tidak. Paulus memberi nasihat supaya kita jangan jemu-jemu berbuat baik, bukan supaya kita berbuat baik. Kalau Paulus menasihatkan jemaat Galatia supaya mereka berbuat baik, berarti sebelumnya mereka belum berbuat baik. Tapi nasihatnya adalah jangan jemu-jemu berbuat baik. Lalu ada tambahannya lagi, orang itu akan menuai pada waktunya jika ia tidak menjadi lemah. Atau kalau dalam bahasa Inggris sebagian diterjemahkan, jika ia tidak kehilangan hatinya. Mengapa Paulus perlu bicara tentang jangan jemu-jemu, jangan kehilangan hati pada waktu berbuat baik? Alasannya simpel. Karena ketika orang berbuat baik kepada orang lain, kadangkala tidak bisa konsisten.
Pernah tidak kita mengasihi orang lain, tapi akhirnya di tengah jalan kita menyerah dan kita tidak melanjutkan kasih kita kepada orang itu? Kira-kira alasan apa yang membuat kita berhenti mengasihi orang itu? Biasanya apa? Biasanya orang itu tidak bisa bersyukur. Kita sudah mengasihi, tidak dihargai. Kita mengasihi orang itu tidak pernah berubah, tetap aja jahat kepada kita. Jadi perbuatan yang negatif yang dilakukan orang lain kepada kita, itu membuat kita akhirnya berhenti jemu untuk berbuat baik. Kalau di dalam konteks jemaat Galatia, mungkin ada beberapa dugaan. Ketika mereka jemu berbuat baik, mungkin karena ada persoalan di antara mereka, yaitu persoalannya adalah saling mendengki, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, ada konflik di dalam jemaat Galatia. Coba kita lihat pasal yang kelima. Pasal yang kelima, bagian yang terakhir, Paulus berkata demikian, dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ada orang yang gila hormat, ada orang yang saling menantang dan saling mendengki. Mungkin terjadi konflik di sana, sehingga orang mulai padam semangatnya untuk mengasihi orang lain. Atau mungkin bukan cuma konflik, tetapi ada satu orang atau satu golongan yang memandang dirinya lebih baik daripada orang lain. Di pasal yang ke-6 coba kita lihat. Pasal yang ke-6 ayat 3-5 dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Jadi mungkin ada sebagian jemaat yang merasa dirinya itu lebih hebat daripada orang lain, dan jemaat ini lalu memandang rendah orang lain, sehingga itulah yang menyebabkan mereka bisa jemu dalam mengasihi Tuhan, dalam mengasihi sesama. Mereka menjadi lebih jemu lagi karena mereka memandang bahwa orang ini tidak layak untuk dikasihi, orang ini lebih rendah dan dihakimi. Jadi mungkin ada dua kemungkinan di sana. Mungkin karena ada konflik, saling mendengki dan sebagainya, atau mungkin ada orang yang merasa diri lebih baik dan menghakimi orang lain. Atau mungkin memang dua-duanya terjadi di jemaat Galatia. Kita tidak bisa memastikan. Tetapi apapun yang mereka lakukan, ini adalah sesuatu yang bisa membuat kasih mereka kepada orang lain menjadi kasih yang mulai dingin dan mulai dingin dan mulai dingin. Coba kita lihat hidup kita. Pernah tidak kita begitu antusias menolong orang, akhirnya kita menyerah menolong orang itu? Pernah? Pernah tidak kita memperhatikan orang lain, kemudian kita menyerah ketika terjadi sesuatu? Dan saudara, sama sekali ini normal. Normal bukan berarti boleh, normal bukan berarti benar. Tetapi maksud saya adalah ini terjadi pada sebagian besar dari antara kita. Saya juga pernah mengalami itu. Saya pernah mengasihi seseorang, berusaha untuk menolong orang itu. Kemudian at some point saya harus berkata, okay, enough, I have enough. Pernah menyerah dalam mengasihi orang lain? Pernah ya? Hari ini kita akan belajar 3 rahasia supaya kita bisa terus mengasihi orang lain tanpa jemu-jemu, supaya kita tidak kehilangan hati dalam berbuat baik kepada orang lain. Dan ada 3 rahasia. Yang pertama, rahasianya adalah menjaga pikiran kita dari kesesatan. Menjaga pikiran kita dari kesesatan. Ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Dari pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Sampai di situ 7a saja. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ketika saya membaca ini saya cukup kaget, karena Paulus mengatakan begini, jangan sesat. Padahal persoalannya kan bukan persoalan teologis, benar atau betul? Persoalannya kan praktis. Ada orang jemu berbuat baik kepada orang lain. Ini persoalan yang praktis sebetulnya. Tapi Paulus justru mengatakan jangan sesat. Kalau dalam bahasa Inggris hampir semua diterjemahkannya jangan tertipu. Do not be deceived. Kalau kita menerjemahkan tertipu, berarti berkaitan dengan apa? Sesuatu yang kita anggap benar ternyata tidak benar. Berarti sama-sama bicara tentang konsep.
tindakan orang dipengaruhi oleh konsep orang. Jadi kalau kita mau menjaga tindakan kita, kita menjaga pikiran kita. Atau kalau boleh saya memakai istilah teologi supaya kelihatan keren, adalah begini. Ortopraksi ditentukan oleh ortodoksi. Mungkin saudara bingung kaitannya dengan ortopedi apa? Nah, beda sekali. Kalau ortopedi tidak ada kaitan. Nah, ortopraksi itu artinya tindakan yang benar, hidup yang benar, itu namanya ortopraksi. Ortodoksi itu artinya adalah ajaran yang benar. Sehingga saya mengatakan demikian. Ortopraksi, tindakan yang benar, ditentukan oleh ortodoksi, ajaran yang benar. Kita seringkali berpikir bahwa segala sesuatu masalah yang praktis. Ada banyak orang membangun moralitas tanpa doktrin di bawahnya. Ada banyak orang mencoba membangun kesalehan hidup tanpa kebenaran di bawahnya. Maka saya bisa mengatakan bahwa kesalehan tanpa kebenaran akan menghasilkan kesalahan. Kesalehan tanpa kebenaran akan menghasilkan kesalahan. Dan orang-orang yang berkata bahwa kita bisa mendirikan moralitas tanpa ajaran doktrin, saya yakin moralitasnya tidak akan unik. Semua orang yang bicara moralitas tanpa bicara doktrin yang benar, moralitasnya tidak akan unik. Orang-orang dari agama lain, dari ajaran yang lain, pasti juga akan mengajarkan hal yang sama. Kita akan kehilangan keunikan. Misalnya ini, saudara berbuat baik kepada orang lain. Mengapa saudara berbuat baik kepada orang lain? Selama saudara tidak mengaitkan itu dengan salib Kristus, kematiannya, tidak mengaitkannya dengan kubur kosong, yaitu kebangkitan Kristus, maka semua perbuatan baik kita akan sama dengan perbuatan baik yang dilakukan orang-orang di luar Kristus. Moralitas tanpa teologi tidak akan menghasilkan sesuatu yang unik, sesuatu yang superior. Tapi bukan cuma itu, dengar saya baik-baik. Moralitas tanpa pondasi teologis yang benar tidak akan bertahan lama. Moralitas tanpa pondasi teologis yang kuat tidak akan bertahan lama. Sebab kalau engkau tidak punya pondasi teologis, saya yakin pondasinya selalu relatif. Mungkin itu norma kultural yang berlaku di antara kamu. Mungkin itu karena komunitas. Bukankah banyak sekarang ini, banyak gereja mendengarkan komunitas? Bagus. Itu memang sesuatu yang harus kita lakukan. Gereja tidak akan bertumbuh tanpa komunitas-komunitas yang kuat. Tetapi saya percaya tidak peduli seberapa kuat komunitas kita, kalau moralitas dan kesalehan tidak didasarkan pada ajaran yang benar, maka begitu mereka keluar dari komunitasnya, mereka tidak akan bisa bertahan lama. Karena yang menguatkan itu adalah kebenaran. Yang menopang kita itu adalah kebenaran, bukan kita yang menopang kebenaran. Kebenaran itu yang akan menopang kita, memberikan pondasi yang kuat bagi kita. Sehingga dengar sekali lagi, moralitas tanpa ajaran teologis yang benar tidak akan menghasilkan keunikan. Moralitas tanpa ajaran teologis yang benar tidak akan pernah bertahan lama. Tapi begitu pula sebaliknya. Kalau kita cuma punya ortodoksi tapi tidak ada ortopraksi, maka orang tidak akan tertarik dengan teologi. Ada berapa banyak orang yang suka teologi tetapi tidak melakukan apa yang dia percayai. Mungkin saudara termasuk golongan itu. Ada orang berkata begini, saya ini tiap kali mendengar perkataan orang yang tidak teologis, saya kepengen muntah. Keren banget ya ekspresinya, itu lah ekspresinya. Dia bilang gini, tiap kali telinga saya itu mendengar orang berkata sesuatu yang keliru, saya ini kepengen muntah. Saya suka dengan ekspresinya, kepengen muntah tiap kali melihat kesesatan, ajaran yang keliru. Tapi pertanyaannya adalah, hidupmu lebih baik gak daripada orang yang ajarannya keliru itu? Kita seringkali mengatakan kamu tuh salah hidupmu, tapi orang lain menoleh kepada kita, dan orang lain berkata begini, walaupun ajaranku salah, tapi hidupku lebih baik daripada kamu. Makanya tidak heran saudara menemukan orang-orang yang anti teologi. Benar atau betul?
Nggak perlu teologi, yang penting hidup yang baik. Nggak perlu teologi, yang penting kesalehan. Seolah-olah teologi dan kesalehan bisa diceraikan. Ini konsep yang keliru. J.I. Packer, salah seorang pemikir reform yang luar biasa, dia mengatakan demikian: tidak akan ada kerohanian yang sehat tanpa doktrin yang kuat. Tidak ada kerohanian yang sehat tanpa doktrin yang kuat. Kalau saudara mencoba membangun moralitasmu bukan pada Injil, bukan pada pondasi teologis yang benar, saya pastikan saudara tidak akan kuat untuk menghadapi tantangan zaman. Suatu ketika saya ibadah di satu gereja, wah saya terkejut luar biasa. Pendetanya khotbah bukan dari ayat Alkitab. Dia mengutip seorang pemikir yang non-Kristen. Lalu dia berkata, ini perkataan yang indah luar biasa. Dan dari perkataan ini kita akan belajar 5 hal. Dari awal sampai akhir khotbahnya itu membedah perkataan orang non-Kristen itu. Sampai saya berpikir, tidak adakah kalimat lain yang indah mendalam di dalam Alkitab, sampai kamu perlu meminjam kalimat orang yang non-Kristen lalu berkhotbah dari setiap kata yang dipakai oleh pemikir itu. Saudara, kalau moralitasnya cuma seperti itu, tidak akan bertahan lama, tidak akan bertahan lama. Ortodoksi harus menjadi dasar dari ortopraksi. Ajaran yang benar menjadi pondasi bagi tindakan yang benar. Makanya Paulus di sini di ayat 7 mengatakan jangan sesat. Nah, tapi kita bertanya, sebetulnya apa sih persoalannya? Konsep keliru apa yang sedang dibahas oleh Paulus di sini? Nah, kalau kita membaca dengan teliti, maka saya menduga ini berkaitan dengan ayat yang ke-6-nya. Ayat yang ke-6 saya bacakan untuk saudara. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Jangan sesat itu berkaitan dengan sebagian jemaat yang tidak mau memberi dukungan finansial kepada para pemberita firman. Nah, para penafsir menduga mungkin orang-orang yang tidak mau untuk memberikan persembahan finansial kepada para pemberita firman, mungkin mereka berkata begini, kita ini sudah bebas di dalam Kristus. We have freedom in Christ. Kalau kita mendukung pekerjaan rohaniwan, para imam, para rohaniwan, clergy dan sebagainya, itu adalah perjanjian lama dan keimaman itu sudah dihapuskan. Karena keimaman sudah dihapuskan, untuk apa kita memberikan persembahan kepada para imam? Imamnya kan sudah tidak ada. Keimaman kan sudah tidak berlaku pada waktu Kristus sudah menebus kita dengan sempurna. Masuk akal nggak? Masuk akal. Jadi kalau keimamannya dihapuskan, berarti tanggung jawab orang Israel kepada imam otomatis juga berakhir. Dan orang merasa kita ini di dalam Kristus mendapatkan kebebasan. Menariknya, di dalam 1 Korintus 9, waktu Paulus bicara bahwa para rasul, para pemberita Injil itu layak mendapat tunjangan, menariknya adalah Paulus tidak menyinggung tentang keimaman sama sekali. Paulus tidak menyinggung keimaman. Mungkin kalau dia menyinggung keimaman, mungkin orang akan berkata demikian, loh bukankah sistem keimaman sudah tidak berlaku? Kalau sudah tidak berlaku, berarti kita tidak perlu memberikan. Tapi pendekatan Paulus luar biasa. Pendekatan Paulus itu lebih logis. Dia ambil satu ayat di dalam perjanjian lama, yaitu jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Jadi lembu itu telah bekerja sepanjang hidupnya untuk tuannya. Kalau tuannya tidak memberi makan, tidak memberikan perlindungan kepada lembu itu, maka tindakan itu secara logis pasti keliru. Ya kalau memang itu kepada binatang aja keliru, apalagi dilakukan kepada orang lain. Nah, mungkin ada orang-orang yang menganggap begini, ya kita ini di dalam Kristus sudah merdeka, untuk apa kita melakukan itu lagi? Itu kan perjanjian lama. Nah, konsep yang keliru ini Paulus sebut jangan sesat. Karena Paulus melihat ini konsep yang keliru. Keimaman memang sudah tidak berlaku lagi, tetapi bukan berarti orang Kristen tidak perlu untuk mendukung pemberitaan firman.
Atau mungkin sebagian penafsir berkata begini, mungkin persoalannya itu bukan masalah doktrin di dalam Kristus ada kemerdekaan. Mungkin persoalannya adalah orang-orang ini merasa diri lebih pintar daripada pemberita Injil. Tadi kita sudah baca di ayat 3-5, benar? Ada orang-orang yang merasa diri lebih baik, ada orang-orang tertentu yang merasa diri lebih hebat daripada orang lain. Lalu orang itu berkata begini, untuk apa kita tunjang pelayanannya dia? Khotbah saya loh lebih bagus dari dia, cuma saya nggak pernah disuruh khotbah gitu kan. Untuk apa kita mendukung pengkhotbah itu? Khotbahnya juga tidak enak. Untuk apa kita dukung? Mungkin ada orang-orang yang merasa diri lebih hebat daripada para pengkhotbah, lalu mereka tidak mau mendukung para pengkhotbah. Manapun yang saudara pilih di antara dua alternatif ini, kalau saya lebih setuju yang pertama. Apapun yang kita pilih, tetap di mata Tuhan apa yang dilakukan orang tadi merupakan hal yang sangat tidak menyenangkan di mata Tuhan. Ayat ke-7 dikatakan demikian, janganlah sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahannya Allah tidak diolok-olok. Kalau di dalam bahasa Yunani saya lihat memang kata yang dipakai itu olok-olok. Jadi kata yang dipakai di sana di dalam Perjanjian Lama terjemahan Septuaginta muncul belasan kali dan artinya adalah mengolok-ngolok. Ingat gak pada waktu Nabi Elia berperang melawan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel? Lalu nabi-nabi Baal itu meminta dewanya menurunkan hujan, menurunkan api, tidak turun-turun. Lalu yang dilakukan Elia apa? Mengolok-ngolok. Kata yang sama muncul di bagian ini. Tapi mengapa ada kata yang begitu keras di sana? Setelah saya renungkan, saya pelajari. Artinya ini, dengar baik-baik ya, dengar baik-baik. Orang yang tidak mau menyokong tugas pemberitaan firman secara finansial adalah orang yang menganggap pekerjaan itu tidak penting. Orang yang tidak mau menyokong pemberitaan firman Tuhan, tidak mau memberikan dukungan finansial kepada para pemberita Injil, berarti orang itu menganggap pemberitaan Injil tidak penting, menganggap bahwa firman Allah tidak penting. Kalau engkau menganggap firman Allah tidak penting, tahu gak? Engkau itu sedang mengolok-olok Allah, karena engkau menganggap firmannya tidak penting. Coba saudara pikir, kalau saudara tidak menggunakan uangmu untuk menyokong pemberitaan Injil, uangmu kamu pasti pakai untuk yang lain. Ketika engkau memakai uangmu bukan untuk pemberitaan Injil tapi untuk yang lain, engkau seolah-olah berkata kepada Allah begini, ini lebih penting daripada pemberitaan firman. Pada saat engkau berkata ini lebih penting daripada pemberitaan firman, engkau sedang berdiri di hadapan Allah dan engkau sedang mengolok-ngolok Allah, dan Allah tidak terima kalau dia diolok-olok. Orang-orang yang tidak mendukung pekerjaan Injil, persebaran Injil di seluruh dunia, orang-orang yang lebih suka uangnya dihabiskan untuk beli baju, untuk kemewahan hidup, untuk kenyamanan hidup, orang itu sebetulnya sedang mengatakan my life is much more important than the gospel. Tapi ketika engkau mengatakan my love is more important than the gospel, sebetulnya engkau sedang mengolok-ngolok Allah, dan Allah tidak akan pernah menerima itu. Saya perlu mengatakan ini dengan jelas, karena ini kebenaran firman Tuhan. Saudara harus belajar untuk berkorban bagi pemberita Injil. Saudara harus belajar untuk lebih memperhatikan para hamba Tuhan, lebih memperhatikan para pelayan Tuhan, para misionaris yang ada di pedalaman, karena mereka lah yang membawa firman Tuhan sampai kemana-mana. Dan saya tidak sungkan berkata seperti ini, karena ketika saudara memberi lebih banyak, saya juga tidak akan dapat lebih banyak. Saudara memberi lebih banyak, berarti Injil akan lebih cepat tersebar melalui gereja ini. Kalau saudara mendukung pekerjaan misi, saudara memberi lebih banyak, belum tentu misionarisnya dapat lebih banyak, tidak. Tapi pekerjaan Injil melalui para misionaris menjadi lebih cepat. Saya berapa kali diundang di gereja, saya bersyukur Tuhan beri saya kepercayaan khotbah di banyak gereja. Gereja yang jemaatnya ribuan sampai yang jemaatnya cuma puluhan. Nah, saya pernah khotbah di gereja yang mungkin jemaatnya
4 kali lebih banyak daripada jemaat kita. Dan majelisnya itu sebelum saya pergi ke sana, wah, majelisnya berkata begini, Pak Yakub, di antara semua gereja di dalam sinode kita ini, dia bilang, punya kami ini yang saldonya paling besar. Bahkan gereja kami ini saldonya kalau dipakai menghidupi 10 gereja lokal yang lain, kami itu masih bisa. Terus waktu saya sampai ke gerejanya, gerejanya besar, megah, jemaatnya banyak. Dan dia bilang begini, Pak Yakub tahu ini interiornya, waduh bagusnya luar biasa. Ini menghabiskan duit miliaran loh Pak Yakub, begini semua, wah luar biasa. Selesai saya khotbah, saya diberi persembahan kasih, kan biasa begitu. Saya buka, hanya 1/3 dari yang gereja kita kasih kepada pembicara tamu. Gereja kita ini kecil loh saudara. Tapi saudara boleh cek, kalau kita memberi persembahan kepada pemberita Injil, pengkhotbah dari luar, kita memberikannya baik. Kita tidak kalah dengan gereja lain yang besar, karena kita menghormati firman Tuhan. Kalau kita menghormati firman Tuhan, kita harus memberi yang terbaik, supaya pengkhotbah yang baik itu bisa juga membeli buku lagi, bisa dia memberitakan firman dengan lebih baik lagi. Ketika saya melihat hanya 1/3 dari yang biasanya kita berikan, saya ketemu dengan majelisnya. Saya langsung kok terus terang, saya ini kan orangnya begitu. Saya beritahu begini, Pak, saya kecewa khotbah di tempat Bapak, gitu loh. Kenapa? Terlalu kecil persembahannya. Berarti gereja Bapak tidak menghargai firman Tuhan. Jangan keliru dengan saya. Saya berapa kali khotbah di gereja kecil, saya nggak mau ambil loh. Kalau gereja itu memang kecil, untuk apa kita ambil? Justru kita terima, kita tambah, bener nggak? Kalau gerejanya tidak mampu, ya memang semampu itu gerejanya memberi. Untuk apa? Ya sudah, itu sukacita kita. Kita tambah, kita kembalikan. Saya berapa kali khotbah, saya tidak mau loh terima amplop, saudara, jangan keliru. Tapi menurut saya gereja ini gila. Walaupun saya tahu saya lebih gila dari gereja ini, karena saya langsung negur gerejanya. Nggak ada pendeta lain berani negur, saya yang tegur. Saya beritahu nggak bisa begini. Kamu kalau menghormati firman, kamu harus belajar memberi lebih banyak. Lalu saya tanya, pekerjaan misi apa yang kamu lakukan di luar gereja? Di gereja Bapak itu sebetulnya pekerjaan misinya apa sih? Penjangkauannya apa sih? Di pedalaman di apa? Zero, nggak ada pemberitaan Injil di luar gerejanya. Maka saya bilang ini gereja nggak bisa bertumbuh dengan baik. Pertama saya khotbah di sana, saya itu masih memberi kesempatan lagi, diundang gereja itu lagi. Saya bilang oke, saya datang lagi. Karena setelah saya tegur, saya berharap bertobat, benar nggak? 2 tahun kemudian saya khotbah di gereja itu, tidak berubah 1 rupiah pun memberinya. Percaya nggak sih? Saya itu kepengen tak tambahi, tak donasikan ke gereja itu. Gerejamu tuh miskin ya, perlu disumbang ya rasanya. Saya pernah khotbah di satu gereja juga begitu. Gerejanya lebih besar dari gereja kita, lebih besar dari gereja kita. Saya diundang seminar 2 kali. Saya diundang seminar 2 kali. Jadi di 2 minggu di hari yang sama. Pada waktu saya selesai khotbah, selesai seminar lebih tepatnya, saya pulang diberi amplop. Beberapa hari kemudian saya buka, wah ini lebih gila lagi saudara, 1/5 dari punya kita, gitu kan, 1/5 dari yang kita kasih kepada orang luar, gitu kan. Saya bilang, wih ini gereja besar begini, memberi cuma segini. Dengan kolektor saya aja di gereja itu hampir imbang, ngerti nggak maksudnya? Minggu depannya pengurusnya itu sharing ke saya, Pak, saya mau sharing Pak, kami ini bingung Pak, membuat jemaat ini mencintai firman Tuhan. Padahal kan firman Tuhannya mendalam ya Pak ya, tapi jemaat itu kadang gak suka firman Pak. Pak Yakub bisa gak memberi masukan? Saya langsung kasih masukan, mau diminta kok. Saya beritahu begini, kalau mau jemaat suka firman Tuhan, mulai dari majelisnya. Majelismu tidak suka firman, kamu tidak suka firman. Loh kok Pak Yakub bilang begitu? Iya kamu kasih persembahan untuk firman Tuhan berapa? Kamu kasih untuk pemberitaan firman terlalu kecil, tapi engkau bangun gerejamu bisa, engkau pakai untuk yang lain bisa. Itu berarti engkau memandang pemberitaan firman tidak penting. Saya beritahu kok, kalau engkau tidak suka dengan firman Tuhan, apalagi kalau jemaatnya itu orang khotbah begitu ya, rasanya tuh kayak setengah mati dengarkannya gitu loh saudara. Kalau dibuat agak sulit sedikit tuh rasanya sudah kayak berada di tempat lain, pusing-pusing begitu kan. Kalau orang modelnya begitu, mereka tidak menghormati firman Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan. Dan saudara tahu,
Kalau saya saja tidak suka, kalau saudara setuju dengan saya bahwa itu tidak benar, bayangkan gak sih di mata Tuhan, Tuhan melihatnya seperti apa? Makanya saya beritahu di tempat ini, kasih untuk pembicara firman Tuhan dari luar, kasih yang baik untuk mereka. Layani mereka dengan baik. Kalau ada pembicara tamu di tempat ini, saudara seharusnya itu rebutan mau menyambut pembicara tamu itu. Saya terus terang bicara kepada saudara, kita ini termasuk gereja yang paling buruk dalam menyambut pembicara tamu. Bersyukurnya tidak banyak pembicara tamu di tempat kita. Jadi dosa kita tidak banyak karena dalam setahun jarang pembicara tamu. Tapi kita ini termasuk yang paling jelek dalam menyambut pembicara tamu. Kalau saya khotbah di beberapa gereja, wah luar biasa. Saya datang dijemput di airport, jemputnya oleh gembalanya, oleh orang-orang penting. Saya dijemput masuk di hotel. Begitu masuk di hotel, wah di meja hotelnya itu ada box yang besar, tulisannya Welcome to Jakarta, Pastor Yakub Trihandoko, gitu kan. Ketika saya buka di situ ada snacknya, kemudian ada akuannya, gitu kan. Dan yang saya paling suka adalah ada tulisannya, kalau mau dibawa pulang sudah ada tasnya di bawah, gitu kan. Mengerti sekali kalau pembicaranya orang Indonesia. Biasanya kalau lihat yang bagus kepenginan dibawa pulang kan, gitu kan. Itu ada orang yang sudah detail, saudara. Saya datang langsung diberikan print, Pak Yakub makan pagi, yang akan mengajak makan orang ini, nomor teleponnya ini, nanti makan siang ini dan sebagainya. Berapa hari saya diberi jadwalnya, tapi seringkali jadwalnya meleset. Harusnya sehari saya makan 3 kali, bisa 7 kali saya makan. Karena orang lain ngajak keluar, ngajak makan. Bukan berarti saya suka diajak makan, bukan. Tapi saya melihat cara mereka menjamu hamba Tuhan, pemberita firman, adalah menunjukkan mereka sangat menghormati firman Tuhan. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan yang baik. Tapi pertanyaannya, engkau sudah mendukung gak pekerjaan Tuhan? Kalau engkau cuma bisa mendengar dan bersyukur firman Tuhan yang baik, tapi engkau tidak pernah mendukung pekerjaan Tuhan di tempat ini, maka engkau tidak menghormati firman Tuhan. Saya sungguh rindu melalui firman Tuhan di tempat ini, yang kemudian kita upload di YouTube, di sosial media. Saya ingin kebenaran firman Tuhan itu tersebar di mana-mana. Dan itu berarti saudara harus lebih mendukung lebih banyak lagi, supaya pemberitaan firman terjadi lebih cepat, Injil lebih cepat diberitakan. Saudara, gereja ini saya pastikan gereja ini tidak hitung-hitungan kalau untuk Injil. Di Sorong kita ini defisit 300 juta loh, saudara. Saya tantang saudara menemukan gereja lain yang untuk misi sampai berani defisit. Kita defisit 300 juta. Untuk gereja kita yang kecil, 300 juta itu besar. Tapi saya selalu berkata, kalau memang Injil harus diberitakan, jalan terus. Kalau memang Injil harus diberitakan, jalan terus. Karena satu orang bertobat, itu nilainya jauh lebih besar daripada miliaran rupiah yang kita miliki kok. Kalau engkau menghargai Injil, engkau akan bertaruh, engkau akan mendukung untuk pekabaran Injil. Amin. Bagaimana kita bisa berbuat baik terus-menerus tanpa jemu? Yang pertama, menjaga pikiranmu dari kesesatan. Mungkin ada konsepmu yang keliru yang perlu diubah. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa berbuat baik tanpa jemu-jemu, tidak kehilangan hati, terus-menerus berbuat baik. Yang kedua adalah mempertimbangkan konsekuensi fatal. Mempertimbangkan konsekuensinya yang fatal. Mari kita membaca ayat 7b dan 8. Ayat 7b dan 8. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Kita harus berbuat baik tanpa jemu-jemu, karena Tuhan sudah menetapkan sebuah hukum, yaitu apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai orang itu. Ini adalah hukum tabur tuai. Perhatikan, ini bukan hukum karma. Beberapa orang Kristen seringkali berkata, puji Tuhan Pak, musuh saya kena karmanya. Kamu menggabungkan dua jenis teologi yang berbeda, tahu nggak sih? Ketika kamu bilang puji Tuhan itu ajaran kekristenan, ketika engkau bilang karma itu ajarannya dari luar sudah. Karma dengan tabur tuai beda, saudara. Kalau karma itu berarti prosesnya itu impersonal, tidak berpribadi prosesnya.
Kalau tabur tuai berarti berpribadi, karena Allah yang adil, Allah tidak akan mau keadilannya dipermainkan. Karena Allah yang kudus, Allah tidak akan mau kekudusannya dipermainkan orang dengan kejahatan. Allah yang bekerja di dalam hukum tabur tuai. Tetapi di dalam hukum karma itu terjadinya impersonal. Lalu kalau saudara memegang hukum karma, di dalam konsep hukum karma terjadinya itu selalu mekanis. Melakukan ini, you do this, you get this. You do that, you get that. Selalu mekanis begitu. Tapi dalam hukum tabur tuai tidak. Tuhan tidak selalu membalas setimpal dengan pelanggaran kita. Di dalam tabur tuai masih ada kemurahan Tuhan, masih ada anugerah Tuhan. Jadi terjadinya bukan mekanis. Kalau karma itu selalu mekanis, beda banget. Dan beda berikutnya karma dengan hukum tabur tuai adalah ini. Di dalam karma hukumannya itu jangan senang. Jangan pikir wah pasti dihukum di dunia sekarang. Belum tentu. Karena di dalam karma itu kadangkala orang jahat dihukumnya bukan di dalam kehidupan sekarang. Orang itu nanti mati, setelah mati kan reinkarnasi toh, hidup kembali begitu, baru karmanya dibalas di situ. Makanya pernah dengar nggak ada orang yang menganut karma yang berkata begini, ini orang nggak ada apa-apa kok kena musibah ya, padahal orangnya yang nggak jahat loh sekarang. Oh mungkin ini karma dari kehidupan dia sebelumnya. Itu karma. Jadi konsepnya dibayarnya itu tidak selalu dihukum sekarang, di dunia sekarang. Mungkin di dunia sekarang, tapi kadangkala nanti setelah mati reinkarnasi. Tapi kalau di dalam kekristenan tidak, dihukumnya itu kalau tidak di sini, di dalam kekekalan. Cuma itu aja bedanya. Di dalam karma ada reinkarnasi. Jadi perhatikan baik-baik, kita percaya hukum tabur tuai, tetapi kita tidak percaya hukum karma. Nah yang menarik adalah pada waktu Paulus bicara tentang hukum tabur tuai, ayat 8-nya itu mengagetkan menurut saya. Ayat 8-nya bilang begini, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Menurut saya ini menarik dan mengagetkan saya. Mengapa? Karena Paulus ini sedang membahas tentang orang yang tidak memberi dukungan finansial untuk pemberitaan Injil. Paulus sedang bicara tentang orang yang enggan melakukan sesuatu untuk penyebaran Injil. Ini orang enggan, berarti orang ini tidak melakukan apapun kan? Tidak menabur kan? Harusnya kan Paulus begini kan? Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Karena siapa yang tidak menabur, ia tidak menuai. Harusnya kan begitu. Barang siapa yang menabur, ia akan menuai. Benar nggak? Harusnya begitu ya. Tapi tidak loh. Kalimat Paulus adalah barang siapa menabur di dalam daging. Berikutnya barang siapa menabur di dalam roh. Paulus cuma ada dua kategori. Engkau menabur dalam daging atau engkau menabur di dalam roh. Kategorinya bukan engkau tidak menabur dan engkau menabur, tidak loh ya. Orang yang tidak menabur di dalam roh, berarti orang itu menabur di dalam daging. Beberapa waktu yang lalu saya seminar tentang reformasi gereja, 500 tahun reformasi gereja di Jakarta. Dalam seminar saya berikan satu kutipan dari satu buku yang luar biasa. Kalimatnya itu kurang lebih berbunyi begini, whether we are active or inactive, we are making history. Baik kita ini aktif atau kita tidak aktif, kita ini sedang membuat sejarah. Kalau engkau aktif melakukan sesuatu yang positif, maka engkau sedang membuat sejarah bersama dengan Allah. Engkau sedang dipakai Allah untuk mengarahkan sejarah menuju rencananya yang sempurna. Tapi kalau engkau tidak melakukan apapun, sebetulnya engkau sedang membuat sejarah, yaitu sejarah yang buruk. Ketika kita tidak aktif menabur, kita sebetulnya sedang aktif menabur, yaitu menabur di dalam kedagingan. Maksudnya Paulus mungkin begini, mengapa orang itu sampai tidak mau mendukung secara finansial untuk pemberitaan Injil? Uangnya dipakai untuk apa kira-kira? Halo? Kalau orang malas mendukung pemberitaan Injil, berarti uangnya dipakai untuk apa? Untuk kenyamanan hidup, benar nggak? Untuk memenuhi keinginannya.
Banyak orang tidak bisa membedakan kebutuhan dan keinginan. Apapun yang saudara yakin setelah berdoa menggumulkan sungguh-sungguh, saudara merasa butuh, go get it. Kalau engkau merasa butuh, saya beritahu kok beberapa jemaat di sini yang seringkali dalam bisnisnya berhubungan dengan orang-orang kaya, harus negosiasi, harus bertemu dengan orang-orang yang menengah ke atas. Saya malah nasihatkan, kamu bajunya harusnya bagus, karena itu mempengaruhi bisnismu. Tapi kalau engkau merasa pakai baju bagus itu bukan kebutuhan, untuk apa engkau beli baju bagus sampai engkau nggak bisa memberi sesuatu untuk pemberitaan firman, sampai engkau nggak bisa punya sisa untuk diberikan bagi pekerjaan Injil di seluruh dunia? Berarti engkau hidup kedagingan. Berarti engkau merasa bahwa memenuhi keinginanmu sendiri itu lebih penting daripada pemberitaan Injil. Berarti penampilanmu lebih penting daripada Injil dibawa sampai ke suku-suku terabaikan. Lihat hidup kita, saudara. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya gentar dengan hidup saya. Berapa banyak yang saya beri untuk pemberitaan Injil, berapa banyak uang yang saya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Saya masih ingat Bapak Joseph Tong, mentor saya, selalu memberitahu saya, mengingatkan saya, jumlah uang yang engkau pakai untuk kesenanganmu tidak boleh melebihi jumlah uang yang engkau berikan untuk Tuhan. Jumlah uang yang kau pakai untuk kesenanganmu tidak boleh melebihi jumlah uang yang kau pakai untuk pekerjaan Tuhan. Kesenangan itu berarti keinginan, tidak bicara tentang kebutuhan. Pakaian itu kebutuhan. Pakaian bagus belum tentu kebutuhan untuk semua orang. Komunikasi itu kebutuhan. Handphone bagus belum tentu itu kebutuhan untuk semua orang. Saudara mulai berpikir dengan hidupmu, mulai milih level hidup. Kalau memang penghasilanmu cuma sekian, pilih level hidup lebih rendah supaya engkau bisa memberi untuk pemberitaan Injil. Kalau engkau selalu memilih level hidup yang sesuai dengan penghasilanmu, dengar saya baik-baik, engkau tidak akan pernah memberi lebih baik untuk Tuhan. Saya bisa memilih level hidup lebih tinggi dari saya sekarang, jujur saya bisa. Saya beli handphone lebih bagus dari yang handphone saya punya sekarang, saya bisa. Tapi persoalannya adalah kalau saya milih level setinggi itu, saya tidak punya kesempatan memberi untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak punya kesempatan untuk menginvestasikan uang saya untuk hal-hal yang bernilai kekal. Dan itu berarti saya menabur di dalam kedagingan. Berapa banyak yang kau beri untuk pekerjaan Tuhan? Berapa banyak yang kau investkan untuk pelebaran kerajaan Allah di muka bumi? Ketika engkau tidak menabur, engkau sedang menabur, yaitu engkau menabur di dalam kedagingan. Dan saudara tahu, kalau engkau menabur dalam kedagingan, hasilnya apa? Engkau menuai kebinasaan. Wow, konsekuensinya fatal banget. Berarti kita memberi uang yang banyak supaya selamat, indulgensia? Bukan. Baru saja kita memperingati reformasi gereja, masa kita mau percaya lagi sama indulgen? Kalau saudara memberi uang untuk pekerjaan Tuhan yang banyak, memberi uang untuk gereja, maka nanti siksaanmu di api penyucian nanti diperpendek. Itu doktrin sudah kuno banget, sudah terlihat salah. Bukan begitu poinnya Paulus. Poinnya Paulus begini, orang yang menabur di dalam daging, yang menganggap kesenangan hidup lebih penting daripada pemberitaan Injil, berarti orang itu belum hidup di dalam roh. Kalau engkau belum hidup di dalam roh, berarti engkau belum ada di dalam Kristus. Coba lihat pasal 5. Pasal 5. Pasal yang kelima saya bacakan, saudara, ayat 24 dan 25. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging. Benar? Menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup, kita juga dipimpin oleh roh. Kalau engkau di dalam Kristus, berarti engkau telah menyalibkan kedaginganmu. Segala hawa nafsu dan keinginan daging, segala sesuatu yang hanya untuk mengejar hal-hal yang sementara, penampilan, popularitas, kekayaan dan sebagainya, semuanya ini hanya akan memuaskan kedaginganmu. Kalau engkau terus mengejar itu, lupa menginvestasikan uangmu untuk pekerjaan Tuhan, untuk pelebaran kerajaan Tuhan, berarti engkau belum di dalam roh. Kalau engkau belum di dalam roh, berarti engkau belum di dalam Kristus. Sebab kalau engkau di dalam roh, mesti ada buahnya. Ayat di atasnya buah roh apa? Ayat 22, tetapi buah roh ialah
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, terus kemurahan, kebaikan, dan seterusnya. Orang yang dipimpin oleh Roh, orang itu kasihnya meluap-luap. Orang yang dipimpin Roh, maka orang itu murah hati. Saya percaya orang Kristen yang kikir, orang Kristen yang pelit, benar-benar pelit. Saya pernah berjumpa dengan orang benar-benar pelitnya luar biasa. Orang yang benar-benar pelit, berarti dia kemungkinan besar belum bertobat. Orang Kristen itu harus punya kasih yang besar untuk orang lain. Amin. Orang Kristen harus punya kemurahan hati. Lihat orang lain susah, cepat-cepat tolong. Lihat pekerjaan Tuhan di pedesaan membutuhkan. Lihat pekabaran Injil di suku-suku terabaikan. Saudara itu selalu tergerak supaya engkau bisa mendukung pekerjaan Tuhan di mana-mana. Selalu punya kebaikan. Makanya Paulus berani mengatakan, barang siapa yang menabur di dalam daging, ia menuai kebinasaan. Benar-benar itu hukuman kekal. Kenapa? Karena kalau orang selalu menabur dalam daging, berarti belum di dalam Roh, belum di dalam Kristus. Kalau belum di dalam Kristus, berarti engkau belum pernah diselamatkan. Mungkin engkau di dalam gereja, tapi belum tentu engkau di dalam Kristus. Kalau engkau hidup tidak pernah memikirkan penyebaran Injil, saya khawatir engkau tidak pernah mengenal Injil. Kalau engkau tidak berani bertaruh, tidak berani berkorban untuk Injil yang sudah menyelamatkan engkau, saya curiga, saya benar-benar curiga, engkau belum pernah mengalami transformasi Injil. Kalau engkau mengalami kuasa Injil di dalam hidupmu, betapa indahnya hidup di dalam Kristus, betapa mulia jaminannya Dia atas hidup kita, maka engkau tidak akan berhemat untuk pekerjaan Tuhan. Lalu Paulus berkata begini, barang siapa menabur di dalam Roh, ia akan menuai hidup kekal oleh Roh. Jangan berpikir sekali lagi, oh berarti kita ini berbuat baik, memberikan duit terus untuk pekerjaan Tuhan supaya kita nanti dapat hidup kekal. No, bukan itu poinnya. Poinnya Paulus adalah, kalau engkau sudah di dalam Roh, dipimpin oleh Roh, kamu pasti menghasilkan buah Roh, yaitu kasih, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya itu. Nah, semuanya itu akan membuat engkau tidak berfokus pada dirimu sendiri, dan engkau berfokus untuk Injil, berfokus untuk pemberitaan firman. Dan itulah tanda orang yang sudah diselamatkan. Jadi bukan berarti persembahanmu yang menyelamatkan engkau, tapi persembahanmu yang sungguh-sungguh itu menunjukkan kualitas kerohanianmu. Itu poinnya Paulus. Kalau engkau benar-benar kualitas kerohanianmu baik, kalau engkau benar-benar mengasihi Tuhan, maka engkau akan belajar memberi lebih banyak untuk Tuhan. Amin. Kalau engkau selalu sayang, maka engkau lebih menyayangi hartamu daripada persebaran Injil. Saya mengatakan ini bukan karena pemberitaan Injil tugas misi kita itu defisit 300 juta, bukan. Tapi saya perlu mengajarkan ini supaya setiap tahun kita itu belajar, saudara. Tiap bulan kita menerima penghasilan kita, pikir dulu, saya punya kebiasaan sekarang, yaitu apa yang mau diberikan untuk Tuhan, persepuluhan dan sebagainya, dimasukkan dalam hitungan pokok. Sisanya baru kita milih level hidup. Saya ajarin ya caranya. Kita kan punya kebutuhan pokok tuh, listrik, makan, apa semua begitu. Jangan sampai saudara, saya ini sekarang mulai, saya akan memberikan 75% gajiku yang pas-pasan ini untuk pemberitaan Injil. Tapi tiap malam engkau ada di adijasa, pindah-pindah tempat gitu kan, makan di sana, makan di sini, dari nomor 1 sampai nomor 36 gitu kan, dari VIP A sampai VIP M. Nanti saya ditelepon orang, itu jemaatnya siapa, ngerti nggak? Tidak perlu ekstrim begitu, tapi paling tidak engkau belajar untuk mengatur keuanganmu. Persepuluhan kamu ambil, kebutuhan pokok kamu hitung, pemberian untuk pekerjaan Tuhan kamu hitung. Setelah engkau menghitung semua, sisanya itu kamu jadikan patokan untuk milih level hidup. Jangan kamu pilih level hidup dulu, semuanya sesuaikan. Kalau semuanya sesuaikan level hidup yang kamu pilih, saya jamin saudara tidak akan memberi untuk misi. Saya jamin saudara tidak akan memberi untuk pemberitaan firman, untuk pekerjaan Tuhan. Pasti tidak. Kalau engkau belum waktunya punya mobil, jangan punya mobil.
Kalau engkau belum waktunya punya sesuatu yang baik, yang mahal, jangan bela-belain. Beberapa orang itu suka, wah sampai kredit sampai mencekik leher begitu kan. Waduh bener-bener nggak bisa bernafas. Lalu bingung bayarnya sampai utang orang, utang apa segala macam. Itu bodoh. Kecuali kalau engkau hutang untuk kebutuhan boleh. Saya bukan hamba Tuhan yang anti utang loh, saudara. Lah kalau saya anti utang, kasihan bisnismen kan kadang utang bank, bener nggak? Ya utang nggak apa-apa kalau memang kamu butuh. Tapi kalau hanya untuk beli mobil yang bukan kebutuhan, masih bisa pakai sepeda motor, gengsi naik sepeda motor, halus naik mobil, lalu kredit begitu. Setelah kredit mencekik leher. Saya belajar banyak dari Pak Joseph Tong. Dia beritahu, orang yang kredit sampai mencekik leher, orang itu orang bodoh. Kenapa orang bodoh? Satu, engkau kehilangan damai sejahtera. Karena tiap hari itu bingung. Semakin besar tanggalnya, semakin bingungnya tambah besar juga. Lalu wajahnya itu bisa berubah. Kalau tanggal awal itu wajahnya ceria gitu kan, tambah lama itu wajahnya wajah tanggal tua itu, ngerti nggak? Karena harus bayar cicilan ya. Engkau kehilangan damai sejahtera untuk dapatkan mobil. Bodoh atau enggak? Lalu yang kedua, Pak Joseph Tam bilang gini, itu bodoh karena engkau kehilangan kebebasan untuk mengatur masa depanmu. Bagaimana bisa mikir masa depan yang kamu pikir paling jauh tanggal tua, kok tanggal cicilan harus dibayar? Kalau engkau selalu mikirnya nanti tanggal sekian harus bayar, tanggal sekian harus bayar, engkau nggak bisa memikirkan lebih jauh dari itu. Engkau kehilangan kebebasan mengatur masa depanmu. Bodoh atau enggak? Bodoh. Yang ketiga, Pak Joseph bilang gini, engkau kehilangan kesempatan memberi kepada orang lain. Karena ketika engkau bingung dengan cicilannya terus gitu, apakah engkau akan memberi kepada orang lain? Untuk diri sendiri aja kurang, apalagi ngasih ke orang lain. Jadi engkau akan kehilangan kesempatan untuk menjadikan hidupmu berarti. Kalau engkau menolong orang lain, hidupmu itu bermakna gitu loh, saudara. Kalau engkau memberi kepada orang lain, hidupmu itu bermakna. Kalau engkau selalu diberi, engkau tuh mentalitasnya miskin banget dan hidupmu tidak akan bermakna. Ada orang itu yang bela nih, sungguhan orang, beberapa orang tuh pelitnya setengah mati, nggak mau beli parfum, parfumnya ada di rumah, nggak mau pakai, saudara. Kenapa? Iya hotelnya soalnya dekat mall, nanti kan lewat aja di department store, itu kan mesti ditawari parfum ya kan. Jadi sambil lewat gitu kan, ditawari nyoba sini kan gitu kan. Kalau nggak nyari testernya ada, selesai, lalu dia pergi ke sana kan gitu. Ini orang pelitnya setengah mati, saudara. Saya percaya kalau kita dipimpin oleh Roh, kita akan menjadi orang yang murah hati untuk pekerjaan Tuhan untuk orang lain. Yang terakhir, saudara, bagaimana kita bisa berbuat baik tanpa menjadi jemu, tanpa kehilangan hati. Selain kita menjaga pikiran kita dari konsep yang keliru, selain kita juga mempertimbangkan konsekuensi fatal yang akan kita terima. Yang ketiga adalah di ayat 9 dan 10, yaitu kita menanti upahnya dengan sabar. Mari kita membaca ayat 9 dan 10. Ayat 9 dan 10 bagian yang terakhir, Galatia 6 ayat 9 dan 10. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena akan tiba waktunya. Kalau sudah tiba waktunya, berarti waktunya itu sudah ditetapkan Tuhan. Harusnya menantinya itu dengan sabar, dengan yakin, dengan semangat, karena waktunya sudah ditetapkan. Beda kalau Paulus bilang begini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, sebab kalau tidak ada halangan, kita akan menuai hasilnya. Lah kalau Paulus bilang kalau tidak ada halangan, dan nanti kalau ada halangan bagaimana? Ya malas lah berbuat baik, benernya. Jangan jemu-jemu berbuat baik, sebab kalau tidak ada perubahan rencana dari Allah, kamu nanti akan dapat buahnya. Enggak, Paulus bilang nanti kalau waktunya tiba, engkau akan menerima upahnya. Berarti waktunya sudah ditetapkan, bukan? Waktunya sudah pasti. Di dalam kedaulatannya Allah sudah memutuskan satu waktu di depan untuk kita. Tapi kita kadang-kala merasa jemu, berhenti berbuat baik, karena kita ini sudah berbuat terus.
buahnya mana gitu ya. Buahnya mana? Orangnya nggak berubah. Kita sudah baik sama orang itu, sudah mengalah kepada orang itu, tetap aja nggak berubah, begitu kan? Kita sudah menolong orang itu nggak bisa menghargai pertolongan kita. Jadi tambah lama buahnya tidak ada, kita menjadi jemu. Salah. Konsep pikir kita keliru. Masa antara kita berbuat baik sama masa antara buahnya nanti kita terima. Masa penantian ini saudara sebut masa apa? Kalau engkau menganggap ini masa penganiayaan, ya engkau berhenti berbuat baik. Saya berbuat baik terus nggak dihargai, rasanya kayak saya dianiaya, benar-benar dianiaya. Saya ini sudah rendah hati loh, sudah datangi dia. Saya ini sudah berusaha untuk ngomong baik-baik sama dia. Jawabannya selalu menyakitkan hati. Saya kalau berbuat gini terus sampai kapan? Hati saya tercapek-capek. Nanti 5 tahun lagi nggak ada hati lagi, tercapek-capek istilahnya. Saya selalu dilukai. Apalagi kalau puisinya yang lebay sudah mulai keluar, hati saya tuh luka seperti kena cuka. Wah, itu rasanya kayak sakit banget begitu. Nah, kalau engkau menganggap masa penantianmu itu masa penganiayaan, engkau akan berhenti berbuat baik. Tapi Paulus menganggapnya bukan masa penganiayaan loh. Ayat 10 Paulus bilang apa? Karena itu selama masih ada kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk berbuat baik. Tapi kesempatan untuk apa setelah berbuat baik? Kesempatan memperoleh buahnya. Benar nggak sih? Kan Tuhan sudah tetapkan waktunya kita akan menerima buahnya nih. Jadi kalau kita berbuat baik, orangnya tidak berubah-ubah, berbuat baik tampaknya lama terus, itu kesempatan dapat buah lebih banyak. Kalau engkau menganggap masa penantian ini masa siksaan, masa penganiayaan, ya engkau pasti jemu-jemu berbuat baik. Tapi kalau engkau menganggap, waduh, aku dikasih terus ini, kasih kesempatan Tuhan terus ini, wah puji Tuhan, nanti buahnya tambah besar, Sehingga prinsipnya begini, the longer the better. Ngomong sama-sama. The longer the better, the longer the better. Jadi kalau kau berbuat baik, orangnya itu masih gak berubah terus gitu, ya puji Tuhan toh ya. Berarti naburnya lebih banyak gak sih? Ya, nabur kasihnya lebih banyak. Kalau naburnya lebih banyak, nanti nuainya lebih banyak gak? Pasti kan ya. Nah sekarang saudara mau panennya banyak atau dikit? Mau panen banyak, naburnya dikit. Apalagi gak mau nabur, mau nuai. Lu nuainya codot, ngerti gak? Mau nuainya buah, gak nabur, maunya buah, kamu dapatnya codot, gak bisa. Orang harus nabur. Kalau naburnya tambah lama, naburnya lebih banyak, buahnya lebih banyak. Makanya tiap kali engkau berbuat baik kepada orang lain itu tidak menghargai. Puji Tuhan. Saya baru saja dapat kesempatan besar. Saya mentraktir makan orang yang pernah berselisih dengan saya. Tadi siang saya bersyukur sekali. Orangnya dari luar kota datang, kemudian ada pertemuan. Saya ajak di restoran yang baik. Saya traktir makan dia. Dan ketika saya traktir, saya melihat ekspresinya dia. Ketika dia lihat saya gitu, dia rasa kayak sungkan sekali gitu loh saya. Karena kan dia merasa dia pernah berbuat jahat kepada saya, dia pernah berbuat salah kepada saya. Tapi saya tidak pernah mengambil itu. I don't take it personally. Ketika dia datang, saya lihat wajahnya dia tuh kayak sungkan, kayak kaku begitu kan. Saya datangi dia, saya salamin dia, saya peluk dia. Dia hampir selama pertemuan tidak mengucapkan satu kata pun. Orang-orang lain yang banyak bicara, dia diam terus. Karena dia tahu bahwa dia berbuat jahat kepada saya, berbuat salah kepada saya. Tapi saya bersyukur loh, saya menabur kebaikan, bener gak sih? Kalau dia gak berubah, saya nanti ketemu saya traktir lagi. Gak berubah, saya traktir lagi, bener gak? Nah terus semakin banyak saya traktir, kan saya semakin banyak buahnya, bener nggak? Tapi jangan jadikan buah motivasi. Gak usah mikir nanti kalau berbuat baik nanti akan dapat banyak. Itu konsep salah. Gak usah dipikir, itu pasti datang kok. Karena itu sudah janjinya Tuhan. Jadi keliru kalau orang menjadikan buah itu sebagai motivasi. Salah. Buah itu konsekuensi, bukan motivasi. Paham?
Kalau motivasi berarti itu yang mendorong kamu untuk melakukan, dan itu salah. Tapi kalau konsekuensi, tanpa kamu pikir pun kamu pasti akan dapat. Wong itu konsekuensi kok. Allah setia kepada janjinya. The longer the better. Kalau saudara mulai jemu berbuat baik kepada orang lain, mulai sakit hati, orangnya perkataannya menyakiti hati saudara terus, atau saudara mungkin sudah memberikan persembahan banyak. Biasanya orang kalau memberikan persembahan banyak untuk misi selalu tanya begini, sudah berapa orang yang bertobat? Oh, masih belum ada. Kok nggak ada hasilnya? Yang mempertobatkan memangnya duitmu tak? Kalau mau tidak pakai duit banyak langsung bertobat, jangan penginjilan, kampanye. Kalau kampanye pakai duit banyak pasti banyak yang ikut, ngerti nggak? Kalau penginjilan yang mempertobatkan Roh Kudus, bukan duit kita gitu. Kita itu membagi kebenaran, bukan nasi bungkus sama kaos. Ya memang kadangkala kalau saudara memberikan persembahan untuk misi, saudara nggak bisa lihat hasilnya terus. Tapi nggak apa-apa, selalu ada yang menanam, nanti orang lain menyiram. Tuhan yang memberi pertumbuhan, nggak apa-apa. Nggak bisa lihat sekarang teruslah, setia beri. The longer the better. Kalau engkau sedang mengasihi orang lain, mungkin keluargamu itu, mungkin temanmu, mungkin orang yang pernah menyakiti hatimu, engkau sudah berbuat baik tapi tampaknya tidak dihargai. Do not give up. Terus lakukan pekerjaan yang baik itu. Jangan jemu-jemu. Karena tiba waktunya Tuhan akan memberikan buah kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, hamba-Mu dan umat-Mu. Kami sama-sama mohon ampun di hadapan Tuhan, karena kami orang-orang yang gagal. Kami seringkali terlalu sayang dengan uang kami, terlalu sayang dengan harta kami. Walaupun kami menyadari tidak ada yang kami punya yang tidak kami terima dari Tuhan. Tapi ketika Engkau sang pemberi itu menantang kami untuk mengembalikannya, kami seringkali tidak mau memberikannya. Kami selalu berdalih, hidup kami masih banyak kebutuhan. Padahal sebetulnya yang banyak adalah keinginan kami, hawa nafsu kami. Kami telah memilih level hidup yang keliru. Kami telah mengatur keuangan secara ceroboh. Kami tidak mengutamakan pekerjaan Injil, pemberitaan firman. Kami selalu mengutamakan kesenangan kami. Mungkin kami malu dengan orang-orang di sekeliling kami, sehingga kami menaikkan level hidup kami, dan itulah yang membuat kami terhambat dalam memberi lebih banyak bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau selama ini kami lebih memuaskan keinginan hawa nafsu kami, lebih memuaskan kesenangan duniawi kami, daripada kami berkorban, berinvestasi untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan sore ini. Bagi mereka yang hatinya besar untuk Tuhan, hatinya besar untuk pekerjaan Tuhan, untuk pemberitaan Injil, tapi mereka memiliki uang yang sedikit, hamba-Mu berdoa sore ini, berkati mereka dengan limpah. Berkati dengan limpah. Kalau ada orang-orang di tempat ini ya Tuhan, yang penghasilannya besar tapi hatinya kecil untuk pekerjaan Tuhan, hamba-Mu berdoa, pertobatkan orang-orang itu Tuhan. Jamah hatinya supaya dia lebih berani berkorban, menginvestasikan uangnya untuk hal-hal yang bernilai kekal, untuk hal-hal yang lebih memuliakan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan sudah melakukan banyak hal bagi kami. Engkau sudah memberikan hidup-Mu bagi kami ya Tuhan. Masakan kami tidak berani memberi lebih untuk pekerjaan-Mu? Tuhan, tolonglah kami supaya kami semakin murah hati dalam memberi, semakin peduli dengan pekerjaan Tuhan di mana-mana, di gereja ini maupun di tempat lain. Kami tahu Injil perlu disebarkan. Banyak orang yang tidak percaya perlu mendengarkan firman. Kiranya Engkau menolong, memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita.